wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kayaknya terlalu kecil ya, Pak. Nggak nyampe suaranya. Ada kunci. Ya. Settingannya perlu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nggak nyampe kalau segini. Kedengaran. Yang bawah aja. Ya mungkin yang itunya kemarin dinaikin sebentar ya. Udah kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pekan lalu kita membahas terkait dengan tarhib Ramadan ya. Karena ini masih menjelang Ramadan, saya lanjutkan terkait bahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan menyambut bulan Ramadan. Perintah puasa kemarin disampaikan pekan lalu Al-Baqarah 183 itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Tetapi ternyata urutan ayat ini enggak semuanya diturunkan di bulan Sya'ban. Perintah puasa Al-Baqarah 183 itu sampai 187. Tapi ayatnya itu tidak sama diturunkan pada hari yang sama. Jadi ketika turun surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di bulan Sya'ban. Dan di situ belum ada keterangan kapan mulai puasanya, sahurnya jam berapa, bukanya jam berapa. Sehingga sahabat pada saat menerima perintah puasa, itu sahabat belum mendapatkan keterangan. Jadi kalau sahur jam berapa belum. Jadi sahabat ketika awal Ramadan, jadi perintah puasa itu tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi saat pada di mana? Mekah atau Madinah? Madinah. Tahun kedua Hijriah itu turun perintah puasa, tapi belum ada itu perintah terkait dengan ketentuan bukanya jam berapa, sahurnya jam berapa. Ya, belum. Jadi pada saat puasa awal Ramadan itu belum turun, sehingga Nabi para sahabat hanya melaksanakan puasa
Ya, tetapi tidak tahu kapan mulai terakhir sahur. Sehingga dalam sejarah itu masih berbeda-beda tuh sahabat ketika melaksanakan awal puasa. Ya. Salah satunya adalah ini asbab nuzul. Jadi saya kutip dari Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir, ada sahabat Nabi ya. Itu kalau puasa ya, namanya Qais bin Syirman al-Ansyari. Ada yang menyebut Qais bin Syarim bin Syariman al-Ansyar. Suatu ketika Qais bin Syirmah itu berpuasa. Pada saat berpuasa, pada saat buka, kalau bukanya tahu sampai maghrib. Ketika dalam sejarah, ketika akan buka, itu datang ke rumahnya menanyakan ke istrinya apakah sudah ada untuk berbuka. Karena tidak ada untuk berbuka, ya istrinya mencari untuk berbuka. Tetapi Qais bin Syirmah itu ngantuk, seharian gak makan, akhirnya ketiduran. Karena ketiduran sampai menjelang pagi itu nggak dibangunin, akhirnya puasa lagi hari kedua. Sampai dalam sejarah Qais bin Syirmah itu hari keduanya pingsan di ladang. Dilaporkanlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, Qais bin Syirmah itu pingsan di ladang karena puasa melanjutkan hari yang kedua. Maka turunlah ayat Al-Baqarah 187. Di situ adalah ketentuan tentang kapan waktu puasa. Itu pun nggak bareng, tidak bersamaan dengan ayatnya. Salah satunya sampai terbit fajar itu ayatnya juga berselang. Sebagai contoh saya bacakan ayatnya ya sedikit. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dan seterusnya. Ini salah satu dalil terkait dengan dihalalkannya ya berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Saat itu para sahabat ketika bulan puasa itu tidak berani bercampur dengan suami istri karena nggak ada dalilnya. Nabi tidak pernah melarang, tidak pernah menyampaikan melarang, atau Nabi tidak pernah menganjurkan. Jadi suami istri berjauhan. Takut. Kenapa takut? Karena tidak ada perintah halal dan tidak. Setelah turun ayat 187, berarti ayat 187 itu turunnya pada bulan Ramadan. Beda kalau yang 183 turunnya sebelum bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Yang unik dalam asbab nuzulnya di akhir ayat ini kan ada bahwa wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Minal fajrinya itu enggak menyambung pada saat ayat itu turun. Jadi dalam ayat 187 Allah ya itu menurunkan ayat ini secara terpisah, yaitu makan dan minumlah hingga jelas bagaimana perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Ketika turun ayat ini ya bahwa sahur itu batasannya sehingga jelas al-abyadu minal khayt, al-abyadu minal aswad. Cirinya kalau sahur itu adalah kalau udah jelas benang putih, benang merah. Jadi di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, para sahabat itu kalau sahur tandanya itu ada beberapa sahabat, misalkan dalam hadis ada sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini kalau mau tidur itu nyiapin 2 benang putih sama benang hitam, ditaruh di bawah bantal. Begitu makan malam, kalau benang hitam udah kelihatan hitam, benang putih udah kelihatan putih. Ini hadisnya sahih ini di Ibnu Katsir ada. Itu baru stop itu bersahur. Ya, asbab nuzulnya luar biasa. Jadi para sahabat dulu mendapatkan ayat belum tuntas sampai ujung. Jadi pada saat mau puasa, mau sahur demikian. Bahkan ada sahabat Nabi dalam riwayat Bukhari
itu sahabat sebelum tidur kakinya diikat pakai benang hitam, yang satu lagi benang putih. Karena di dalam ayat tadi para sahabat masih mengartikan apa adanya dalam ayat tersebut. Jadi sampai jelas warna benang hitam dan benang putih. Jadi kalau sahur itu zaman dulu ya belum ada listrik, masih gelap, mungkin masih ada penerangan sederhana. Kalau benang hitam udah kelihatan hitam jelas, benang putih udah kelihatan putih jelas, baru mereka stop sahurnya. Sehingga pada saat itu para sahabat banyak ketika sahur itu ya batasannya menjelang matahari terbit. Kenapa? Ya begitu udah jelas, oh benang putih kelihatan putih banget ya, benang hitam, kakinya diikat. Para sahabat pada begitu, atau naruh benang di bawah bantal. Itu di hadis yang sahih demikian. Lalu dalam ayat 187 ya, itu baru nampak jelas ya bahwa kelanjutan ayatnya adalah minal fajar, sampai waktu fajar. Nah, sampai waktu fajar pun zaman dulu belum ada jam ya. Belum ada jam. Kalau jadi para sahabat kalau mau batasan sahur itu harus keluar rumah. Kebetulan di Arab Saudi ini jarang hujan. Di Arab Saudi kadang-kadang setahun sekali hujan ya, jadi mudah. Bapak dan Ibu mungkin kalau pernah di kota yang jarang ada azan kayak kita, kalau ke Kuala Lumpur itu azan susah kita denger ya di Kuala Lumpur. Karena memang di sana aturannya azan nggak boleh keluar terlalu keras. Di komplek-komplek bahkan banyak azan di dalam ruangan saja. Sehingga kita kalau orang baru ya tinggal misalkan di Kuala Lumpur, kita di apartemen misalkan. Ya. Berapa kali misalkan saya pas ke sana sendirian, ya sulit, ini udah subuh apa belum? Tandanya adalah waktu fajar. Nah fajar ini kan ada dua, ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Batasan waktu untuk bersahur itu ya fajar yang kedua, fajar shadiq. Cirinya apa kata Nabi? Ya, bahwa fajar shadiq itu kalau sudah terlihat merah ya di sebelah timur, artinya cahaya merah sudah banyak. Kalau fajar kazib kan baru putih. Mungkin ini sebetulnya penting buat anak-anak sekolah. Kalau di pondok itu ada prakteknya. Waktu fajar shadiq itu seperti apa? Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kalau begitu batasan sahur itu batasannya apa? Karena aku sudah melihat fajar." Maksudnya fajar udah kelihatan, tapi batasannya apa? Kata Nabi, kurang lebih membaca 50 ayat. Makanya waktu imsak itu kurang lebih 10 menit. Kenapa diambil dari 10 menit? Karena batasannya kurang lebih adalah membaca 50 ayat Al-Quran. Tapi mungkin bukan standar yang cepat banget ya, standar ya. Kalau 50 ayat dibaca dengan bit-tam. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kalau kita melihat asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah 187, di mana disitulah batasan untuk sahur. Ya, walaupun mungkin kita mudah ya mengetahui waktu sahur, pokoknya imsak. Tapi sebetulnya imsak masih boleh, karena sebetulnya batasannya adalah fajar. Yang dimaksud fajar adalah fajar shadiq, fajar yang kedua. Dan di situ juga ya, di situ juga ketika fajar shadiq makanya ada dengan sholat fajar. Ini yang belum terbiasa dengan sholat fajar, sebaiknya kita lakukan. Ini sunnah Nabi, hadisnya sahih, tidak ada perdebatan. Kata Nabi, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sholat fajar, sholat sunnah qabliyah ya. Ada yang mengatakan sholat sunnah qabliyah, tapi sebetulnya juga sholat fajar berbeda dengan sholat sunnah qabliyah ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaupun ada ulama yang mengartikan bahwa sholat fajar ya sholat qabliyah. Ada yang membedakan sholat qabliyah dan sholat fajar itu berbeda karena niatnya sholat fajar.
Tapi ada juga ulama yang menafsirkan bahwa salat fajar adalah qabliyah subuh. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah beberapa tadi yang saya sebutkan adalah asbab nuzul dari surat Al-Baqarah 187. Hikmah yang dapat kita ambil bahwa hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana para sahabat Nabi begitu ya di masa itu yang mempersiapkan untuk melakukan berpuasa sebagaimana yang Rasulullah contohkan, mengikuti apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terkait dengan itu, Ramadan mungkin tinggal sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan tentu kita bisa masuk kepada bulan Ramadan, diberikan keberkahan di bulan Ramadan, kurang lebih tanggal 23 ya. Hisab itu sudah dilaksanakan oleh Muhammadiyah tanggal 23. Departemen Agama kalau tidak salah akan melaksanakan sidang isbat kalau nggak salah tanggal 20 ya kalau tidak salah, apa tanggal 21. Tanggal 21 kalau tidak salah. Karena bisa jadi nanti ada perbedaan, hasilnya bisa jadi tanggal 22 atau tanggal 24 bisa jadi. Oleh karena itu ketika di zaman Nabi, zaman sahabat pun pernah terjadi perbedaan.